Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hajar Anna dengan NIM 220404502026 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Konseling Kognitif Behavior Terapi atau biasa disebut dengan CBT terhadap pemahaman diri siswa non-biner di SMA Negeri 1 Kota Makassar. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Pandang MPD, Bapak Ahmad Harun SPD MPD, dan Bapak Dwi Endrasto Wibowo SPD MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada bab 1 mengenai latar belakang. Jadi di latar belakang itu berisikan mengenai remaja adalah masa transisi penting dari kanak-kanak menuju kedewasaan, yang dimana terjadi perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Pada fase ini remaja mengalami krisis identitas yang berusaha untuk mengenali dirinya sendiri dan menilai kemampuan serta keunikan mereka. Kebahagiaan dan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh penerimaan diri, yaitu kemampuan menerima dirinya secara utuh, baik kelebihan maupun kekurangannya. Namun masih banyak remaja yang kesulitan dalam menerima dirinya, terutama karena tekanan sosial dan norma yang berada dalam lingkungan tempat tinggalnya. Nah, siswa dengan identitas gender non-biner tersebut itu mereka itu tidak mengidentifikasi dirinya secara eksklusif sebagai laki-laki ataupun perempuan. Seringkali menghadapi tantangan dalam mengekspresikan identitas mereka. Kurangnya pemahaman dari lingkungan sekitar dapat membuat mereka merasa diasingkan, dikucilkan. Oleh karena itu, intervensi seperti kognitif behavior terapi atau biasa disebut dengan CBT sangat penting untuk membantu siswa khususnya siswa non-biner mengembangkan penerimaan dirinya secara sehat. Dari kognitif behavior terapi ini membantu mengubah pola pikir negatif menjadi realistis dan adaptif serta mendukung pengolahan emosi dan perilaku secara pada rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari apa yang telah saya jelaskan tadi pada latar belakang. Yang pertama itu bagaimana tingkat penerimaan diri siswa yang non-biner ini di SMA Negeri 1 sebelum diberikan konseling kognitif behavior terapi. Yang kedua itu bagaimana pelaksanaan kognitif behavior terapi terhadap siswa non-biner di sekolah, tepatnya di SMA Negeri 1 Kota Makassar. Yang ketiga atau yang terakhir itu apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kognitif behavior terapi tersebut itu terhadap peningkatan penerimaan diri siswa non-biner di SMA Negeri 1 Kota Makassar. Yang kedua itu mengenai tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan diri siswa non-biner sebelum diberikan kognitif behavior terapi. Yang kedua itu menggambarkan pelaksanaan kognitif behavior terapi tersebut itu terhadap siswa yang non-biner. Yang ketiga tersebut itu mengetahui pengaruh signifikan kognitif behavior terapi terhadap peningkatan penerimaan diri siswa yang non-biner. Adapun manfaat penelitian secara teoritis. Yang pertama itu bagaimana memberikan informasi yang relevan dan referensi bagi pengembangan ilmu bimbingan dan konseling, khususnya terkait dengan penerimaan diri dan identitas gender. Yang kedua itu mengenai manfaat yang praktisi. Manfaat praktisinya di sini itu membantu siswa non-biner untuk meningkatkan penerimaan diri dan memahami
identitas diri mereka serta memberikan acuan bagi guru dan sekolah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif. Baik, pada bab 2 saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis. Yang pertama itu bagian tinjauan pustaka yang konsep-konsep penerimaan diri. Nah, penerimaan diri adalah sikap individu merasa puas terhadap dirinya sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan, serta menyadari nilai-nilai pribadi. Individu yang memiliki penerimaan diri percaya pada kemampuannya, bertanggung jawab, terbuka terhadap kritik, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. Penerimaan diri yang realistis berarti mampu melihat dirinya secara objektif tanpa merasa rendah diri atau terlalu percaya diri. Nah, adapun aspek-aspek penerimaan diri. Jadi aspek-aspek penerimaan diri itu yang pertama itu merasa sederajat dengan orang lain, percaya pada kemampuan dirinya, bertanggung jawab atas tindakan, berorientasi diri atau mampu berinteraksi dengan lingkungannya, berpendirian yang kuat atau teguh dalam pendiriannya, tidak ambigu dalam mengambil suatu keputusan. Itu menerima kritik dan penolakan secara positif, menjaga keseimbangan antara real self dan ideal self. Yang terakhir itu mampu menikmati hidup secara realistis. Nah, adapun definisi non-biner menurut para ahli. Jadi non-biner itu adalah identitas gender yang tidak terikat pada kategori laki-laki ataupun perempuan. Nah, individu yang non-biner biasa merasa dirinya itu sebagai gender netral. Nah, gender fluid atau agender atau identitas lain di luar sistem biner tradisional. Dalam pendidikan, siswa non-biner membutuhkan pengakuan dan penghormatan atas identitas gender mereka yang beragam. Nah, bagian kerangka berpikir. Jadi pada bagian kerangka berpikir ini, penelitian ini menjelaskan bahwa siswa non-biner di SMA Negeri 1 Kota Makassar tersebut itu rentan mengalami kesulitan dalam penerimaan diri akibat tekanan sosial dan norma lingkungan yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, konseling kognitif behavior terapi ini dihadirkan dengan harapan mampu membantu mereka dalam mengubah pola pikir yang negatif, stigma negatif mengenai distorsi kognitif. Selain itu dapat meningkatkan penerimaan diri dan mengurangi tekanan psikologisnya. Yang terakhir itu mengenai hipotesis. Jadi pada penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan kognitif behavior terapi dan dengan peningkatan penerimaan diri siswa non-biner di SMA Negeri 1 Kota Makassar. Baik teman-teman, pada bab 3 mengenai metode penelitian, adapun metode penelitian yang digunakan pada proposal ini yang berjudul pengaruh konseling kognitif behavior terapi CBT terhadap penerimaan diri siswa non-biner pada SMA Negeri 1 Kota Makassar. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, di mana pendekatan kuantitatif itu menurut Profesor Dr. Sugiono, pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian dan dianalisis secara statistik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menguji hipotesis secara objektif, terukur, dan sistematis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Nah, tepatnya kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kognitif behavior terapi atau CBT terhadap peningkatan penerimaan diri siswa non-biner di SMA Negeri 1 Kota Makassar. Desain yang digunakan adalah pretest dan post-test dan
equivalent control group, yaitu terdapat kelompok eksperimen yang mendapat intervensi dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan yang khusus. Yang kedua itu mengenai variabel dan desain penelitian. Penelitian ini memiliki dua variabel utama, yakni variabel X atau biasa disebut dengan variabel independen. Nah, jadi di variabel independen ini konseling kognitif behavior terapi yaitu mengenai intervensi psikologis yang berfokus pada perubahan pola pikir negatif dan perilaku maladaptifnya. Yang kedua itu variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel Y. Pada variabel dependen ini penerimaan diri, yaitu kemampuan siswa non-biner tersebut ini untuk mengenali, memahami dan menerima identitas gender mereka secara positif. Desain penelitian yang digunakan adalah post eksperimen dengan model pretest dan post-test dan equivalent control group. Nah, kedua kelompok baik eksperimen maupun kontrol akan menjalani pretest dan post-test, namun hanya kelompok eksperimen yang mendapatkan intervensi kognitif behavior terapi. Yaitu adapun definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel tersebut ini dalam penelitian yang pertama itu ada konseling kognitif behavior terapi. Nah, telah didefinisikan konseling behavior terapi tersebut ini sebagai intervensi yang dilakukan dalam beberapa sesi yang berfokus pada identifikasi pikiran negatif, otomatis rekonstrukturisasi kognitif dan latihan perilaku untuk meningkatkan regulasi emosi serta respon adaptif terhadap diskriminasi atau penolakan sosial. Penerimaan diri tersebut itu dapat diukur dimensi self-awareness, self-esteem, dan sikap positif terhadap diri sendiri, khususnya pada konteks identitas gender non-biner. Nah, ada bagian keempat atau yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Kota Makassar yang teridentifikasi diri sebagai non-biner. Populasi ini dipilih secara positif, artinya hanya siswa yang diidentifikasi atau mengidentifikasi dirinya sebagai non-biner atau non-binary dan memiliki tingkat penerimaan diri yang rendah atau sedang yang akan diikutkan dalam penelitian, yaitu sampel penelitian diambil menggunakan teknik composite sampling dengan kriteria pertama itu siswa yang sadar mengidentifikasi dirinya sebagai non-biner. Yang kedua itu memiliki skor rendah hingga sedang pada skala penerimaan diri berdasarkan dengan pretest. Yang ketiga itu mendapatkan persetujuan dari sekolah. Yang keempat atau yang terakhir itu bersedia mengikuti seluruh sesi konseling. Bagian kelima itu teknik dan prosedur pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dan penelitian tersebut, yang pertama itu ada angket atau kuesioner. Pada angket ini digunakan sebagai instrumen utama untuk mengukur tingkat penerimaan diri siswa non-biner sebelum dan sesudah pelaksanaan konseling behavior terapi. Kuesioner ini mencakup indikator self-esteem atau penerimaan diri serta percaya diri dan sikap positif terhadap identitas dirinya. Yang kedua itu observasi. Observasi dilakukan selama proses konseling berlangsung untuk mengamati sikap, perilaku, dan reaksi emosional siswa non-biner. Data observasi ini bersifat kualitatif dan mencakup hasil dari angket. Ketiga itu ada dokumentasi. Pada dokumentasi ini meliputi catatan administrasi, daftar hadir, hasil asesmen, dan persetujuan dari pihak sekolah maupun pesertanya. Adapun prosedur pengambilan data yang dilakukan ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan. Nah, di mana pada tahap persiapan tersebut ini peneliti itu harus mengurus perizinan terlebih dahulu ke sekolah, melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi siswa non-biner dengan penerimaan diri rendah atau sedang. Yang kedua itu tahap pelaksanaan. Nah, pada
Peneliti harus melakukan pretest menggunakan skala penerimaan diri, lalu melaksanakan intervensi kognitif behavior terapi secara sistematis pada kelompok eksperimen selama sesi. Peneliti juga melakukan observasi. Yang ketiga itu tahap evaluasi. Nah, setelah seluruh rangkaian sesi konseling selesai, si peneliti harus memberikan post-test dengan skala yang sama. Hasil post-testnya itu harus dibandingkan dengan pretest untuk melihat perubahan penerimaan diri. Data observasi dan dokumentasi tersebut itu harus dianalisis sebagai pendukung. Yang terakhir itu mengenai teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan yang signifikan pada tingkat penerimaan diri siswa non-biner setelah mengikuti layanan kognitif behavior terapi. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data pretest dan post-test sebagai rata-rata median, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Yang kedua itu analisis statistik diferensial. Nah, pada analisis statistik diferensial tersebut ini peneliti harus melakukan uji Coxon Signet Rank Test, yaitu uji non parametrik yang cocok untuk sampel kecil dan data yang tidak berdistribusi normal. Uji ini membandingkan skor pretest dan post-test dari kelompok yang sama untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan secara statistik. Kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan mengenai penjelasan saya baik dari bab 1, bab 2 hingga bab 3. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kuasi eksperimen dengan desain pretest dan post-test non-equivalent control group. Tujuan adalah untuk menguji pengaruh konseling kognitif behavior terapi terhadap penerimaan diri siswa non-biner di SMA Negeri 1 Kota Makassar. Sampel diambil secara proportif dari siswa non-biner yang memiliki penerimaan diri rendah atau sedang yang bersedia mengikuti intervensinya. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara statistik, deskriptif, dan diferensial menggunakan uji Wilcoxon Signet Rank Test. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat membuktikan efektivitas konseling kognitif behavior terapi atau CBT secara ilmiah. Baik, itulah tadi video presentasimu dengan judul proposal pengaruh kognitif behavior terapi terhadap penerimaan diri siswa non-biner di SMA Negeri 1 Kota Makassar. Apabila dalam proses video tersebut ada yang tidak berkenan di hati teman-teman yang lagi menonton, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.